Oke, sekarang kita bahas lanjutan dari bab ini. Yang bakal dibahas nanti ada time translation or dead time, lalu initial value theorem, final value theorem, lalu juga example 4.6 sama 4.7. Oke, mungkin dari yang pertama dulu. Jadi yang buat time translation atau dead time itu enggak isinya. Jadi kalau ada transformasi Laplace dengan menggunakan dead time, maka seperti yang sudah dijelaskan juga di video yang sebelumnya, jadi menggunakan aturan yang nomor 18 ini, yang pergeseran. Jadi dead time itu dead time atau waktu tunda. Waktu tunda itu artinya ada waktu ketika sistem meresponnya lebih lambat daripada ketika dikasih suatu input, dia tidak segera merespon, tapi ada penundaannya sebentar gitu, ada penundaannya beberapa lama gitu. Jadi misal kalau yang sistem yang order 1 ya, bagus. Oke, coba kita pakai garis. Misal kalau order 1 kan biasanya gini ya. So ini aku kasih gangguan input berupa step gitu. Jadi misal di sini, terus nanti dia naik ini, terus dia oke. Nah, step input. Oke, terus outputnya misalnya dia oke, steady di sini. Terus karena sudah ada dikasih gangguan, ada input di sini, dinaikkan step, maka dia merespon dengan gini. Nah, ini dalam kasus seperti ini berarti tidak ada dead time-nya ya. Artinya ketika ada diberi perubahan kepada sistem, diinputkan perubahan kepada sistem, outputnya langsung merespon, langsung ikut berubah juga meskipun perubahannya ada profilnya, ada gradiennya, ada profilnya sehingga nggak langsung mencapai steady state gitu. Jadi ketika dia sudah di sini itu berarti dia steady state. Nah ini dalam kasus ini berarti dia mengalami steady state dulu di awal. Begitu dia dialami gangguan di input, dia steady state-nya jadi hilang, lalu mengalami profil perubahan sampai ke steady state baru gitu. Dan juga mungkin dari grafik ini juga bisa dilihat bahwa gain-nya itu tidak satu ya. Jadi inputnya misalnya sekian, tapi outputnya cuma sekian. Jadi gain-nya nggak satu. Tuh. Nah, jadi efek dari dead time adalah dia menggeser grafiknya. Jadi efek dari dead time adalah dia grafiknya jadi bergeser. Jadi dengan input yang sama, ini dia kadang-kadang dia mengalami step. Jadi dia mengalami step gini ya, begitu.
input. Jadi misal dia baru bereaksi di sini. Nah, jadi antara respon dengan input step itu, ini kita namakan time. Nah, kalau kalian perhatikan, perbedaan antara grafik yang kiri dan kanan adalah grafiknya bergeser ke kanan sejauh theta. Ini harus diperjelas juga. Ini T, ini X ya, bisa apapun, bisa konsentrasi, bisa ketinggian. Konsentrasi dalam kasusnya reaktor berarti konsentrasi ya. Jadi kalau ketinggian berarti kasusnya tangki, ya tangki gitu. Nah, jadi dalam kasus ini yang ada di layar ya, kiri sama kanan itu bedanya grafiknya bergeser ke kanan sejauh theta. Nah, pergeseran ini kalau kita masukkan ke dalam transformasi Laplace, maka persamaannya akan mengikuti aturan yang ini nomor 18 tadi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga ini. Jadi dia ada mengalami pergeseran ke kanan. Jadi nanti persamaan hasil transformasinya itu akan mengalami pergeseran. Okay. Ini ya. Nah ini jadi ada contohnya di sini SMA 4.3. Jadi ketika ada microgram 10 gitu data sekian dan juga singular to give ya. Jadi ketika ini ketika dia mengambil pergeseran sejauh theta ya, dtm-nya ketika dilapaskan maka nanti dia ada tambahan ini ya, E pangkat min theta s gitu. Sama ya, jadi ketika di sini pergeserannya kan ini sejauh A maka di sini jadi A-nya nih bakal ada nambah A di sini. Oke, kayak gitu. Nanti ngaruhnya juga paling ke S-nya ya. S-nya ini mungkin juga sudah ada contohnya kemarin. Jadi kalau di sini pokoknya ada berkaitan ya. Jadi kalau misalnya ada E-nya ketambahan E di domain T-nya, maka nanti di domain S-nya itu akan ada perubahan juga, yaitu perubahannya berubah minus theta. Mungkin kasih contoh kayak contoh ada contoh. Uh, mm, 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 mm. Hmm, ini kali ya. Mungkin ini kita kasih contoh. Ini kan persamaan order 1 juga. Jadi kalau di sini nih yang domain S terus domain T-nya ini. Oke. Kalau misalnya kita sudah bergeseran di sini, maka nanti persamaannya akan berubah menjadi untuk CAS ini akan menjadi CA per S min theta
sin beta plus 1 terus CAT-nya akan ketambahan E min maksudnya pakai S E theta T delta CAO 1 min tahu ya kayak gitu. Ya oke. Jadi itu bedanya buat yang ada datanya sama enggak. Mungkin ini harus. Nah biasanya kalau kita di pemodelan di sebelumnya ini kita menganggap grafik T sama dengan, jadi sumbu T sama dengan nolnya itu terjadi ketika inputnya diberikan. Jadi misalnya di sini tuh kita geser di sini. Nah juga sama. Jadi lebih gampang untuk menulis persamaannya, juga untuk menulis ya maksud persamaan jadi lebih gampang karena kita me- menganggap ketika T sama dengan 0 itu adalah waktu ketika input diberikan atau perubahan itu diberikan kepada sistem. Lalu buat selanjutnya ada initial value theorem sama final final value theorem. Jadi ini sebenarnya ini simpel aja. Jadi kalau misalnya kita mau tahu nilai awal sama nilai akhir dari satu profil, ya artinya tinggal dilimitkan aja, tinggal dilimitkan. Berarti kalau kalau di domain T, kalau kita mau cari tahu nilai final value-nya, misalnya final value-nya dulu, berarti kita harus limitkan T-nya sampai tak hingga. Nah, ketika kita lihat, ketika limitnya sampai tak hingga, berarti kan kita tahu kan nilai akhirnya gimana gitu. Nah, itu. Tapi kalau di domain S-nya, jadi kalau di domain B-nya kan kita limitkan ke tak hingga T-nya. Kalau di domain S-nya, maka kita perlu lihat ke definisi transformasi Laplace. Jadi ketika T-nya dilimitkan ke tak hingga, S-nya itu harusnya dilimitkan ke 0 ya. Jadi karena ini kan gitu, jadi langsung sekarang kayak ya di sini. Oke, jadi oke. Nah, jadi ketika kita mau cari, nah ini initial ya, berarti initial itu berarti T-nya menuju 0 ya. Nah, ketika T-nya menuju 0 berarti uh, ya harusnya ya asimus tak hingga ya. Jadi uh, itu dapat dari mana? Dari definisi Laplace ya. Jadi misal gini, Laplace dari Ft itu sama dengan 0 hingga dari Ft E ya jangan ini deh 1/E pangkat S. Nah jadi kalau misalnya T-nya menuju tak hingga berarti S-nya menuju 0 ya. Ya karena kebalikannya supaya kayak cancel out gitu. Jadi sama juga kalau misalnya initial berarti T-nya menuju 0 berarti S-nya menuju tak hingga. Jadi jika T menuju 0 maka S-nya menuju tak hingga. Ini initial. Terus kalau T menuju tak hingga maka S-nya menuju 0. Ya gitu ya. Jadi tinggal kebalikannya. Jadi sama. Hmm, jadi ini tuh fungsinya kalau kita mau tahu nilai akhir atau nilai awalnya tanpa kayak tahu profil waktunya, profil ya.
tanpa perlu tahu itu kita bisa langsung mau tahu nilai akhirnya berapa gitu. Ya, jadi misal ini ya, example tadi 4 ini, kita mau tahu nilai steady state-nya berapa. Kita nggak perlu jadi apa ya, ya gitu kan pokoknya. Jadi jadi dilimitkan S-nya menjadi 0. Artinya kan T-nya menuju tak hingga. Kalau gitu berarti nanti eh, kita langsung tahu dapat ketika kita limitkan seperti ini nanti berarti kan nanti oh ini masih kuadrat gitu. Masih kuadrat. Nah, jadi nanti kan ini kecoret, kok nggak bisa ya gitu. Nah nanti, ya. Nah kan ini S sama S-nya kecoret. Terus eh, yang tersisa kan ini ya TS atau S plus 1 dalam kurung kuadrat. Nah S ketika dia menuju 0 itu kan hmm, jadinya 0 ya. Jadi 0 plus nanti jadi 1 aja kan. Plus 1 aja kan. Plus 1 kuadrat. Jadi nanti hilang. Nah jadinya sisa ini. KP kali delta CAO. Jadi ini. Delta CAO itu besaran stepnya ya. Oke, lalu sama juga. Iya, jadi lanjut ke inisial inisial oh enggak ada. Oke, contoh selanjutnya di eksamen 4.5 ini menunjukkan kalau misalnya kita pakai teorema teorema ini teorema yang nilai akhir itu nggak bisa diterapkan ke sistem yang nggak stabil. Ciri-cirinya sistem yang nggak stabil itu ini ya, S-nya atau root-nya. Jadi, kok nggak sih? Bisa. Jadi S-nya di sini itu harus di set dulu aja. Nah, jadi dalam kasus ini, ketika kita mau nyari tahu final value final value-nya, kita nggak bisa langsung melimitkan ke S sama dengan S menuju 0 ya. Karena ternyata sistem itu nggak stabil. Jadi artinya nggak stabil itu nanti dia nilai akhirnya itu bisa jadi hmm, nggak stabil berarti nggak menuju satu nilai jadi bisa jadi kayak sinusoidal gitu atau misalnya kayak ya kayak gitu lah kayak divergen jadi nggak menuju satu nilai tahunya dari mana dari ini S-nya itu positif jadi eh hmm, ya jadi nggak stabil nanti jadi itu ada materi nanti nanti bakal dibahas lagi di poin berikutnya. Oke lanjut ke example 4.6 4.7
Hmm, Oke, lanjut ke XML 4.6. Nah, XML 4.6 ini hmm, ya nggak ada materi, nggak ada hubungannya sama materi yang barusan dibahas, tapi kayak materi sebelumnya yang satu ini ya sama aja sih. Jadi contoh aja nih, contoh tambahan buat Laplace transform. Jadi kita ada model yang sama kayak example ini, tapi volumenya nggak sama. Jadi kalau dalam kasus ini kan volumenya sama, tapi dalam kasus ini yang 4.6 itu volumenya beda. Jadi uh, nanti ada bedanya. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ini ya, menentukan taunya, tau sama k-nya. Tau sama k itu didefinisikan dari uh, neraca massanya. Jadi kayak persamaan diferensialnya dulu yang kita buat di awal. Jadi kayak ini ya, yang kayak persamaan 324 sama 325 itu caranya sama ya. Jadi kayak memadankan dengan bentuk umum persamaan diferensial order 1, kita padankan, kita cek mana yang sesuai gitu, mana yang sesuai dengan tempatnya tau sama k gitu. Jadi karena modelnya sama, jadi kita bisa langsung tulis aja. Jadi tau 1 itu sama dengan V1 per F plus V1K. Tau 2 juga sama pakai V2 per F plus V2K. K1 sama K2 juga sama. Jadi nanti K totalnya atau K dari sistem itu adalah perkalian antara K1 sama K2. Oke, kayak gitu. Jadi kerjakan aja kayak biasa. Ini ya, ini sudah di Laplace, sudah ditransformasi Laplace sama mereka, jadi langsung dipakai, langsung disusun ulang kayak yang nomor sebelumnya. Jadi disusun yang persamaan pertama, disusun jadi CA1S sama dengan bla 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 gitu. Jadi hasilnya kayak gini. Terus nanti dimasukkan ke persamaan 2, jadi CA2S, jadi lalala gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Setelah di inverse Laplace, jadi hasilnya kayak gini. Ya, oke, jadi agak-agak. Ya, sebenarnya caranya sama kayak yang sebelumnya, jadi langsung di skip. Oke. Hmm, hmm. Oke, lanjut ke 4.7. Nah, ini eh, tangki ya. Jadi modelnya beda dari soal sebelumnya. Kalau sebelumnya itu reaktor, CSTR. Sini tangki. Nah, cara mengerjakannya itu ini. Nah, jadi ini sebenarnya sudah di bab 3 udah pernah model kayak gini, pernah dibahas. Jadi mungkin bisa dari situ. Jadi yang pertama kita butuh asumsi tambahan. Jadi dia jelasin kalau misalnya uh, ada relasi yang baru, jadi F1. Jadi selain neraca massa yang ditentukan di sini di 4.36 itu ada persamaan baru selain itu yang supaya bisa dikerjakan gitu persamaannya itu. Ya, jadi ada di sini F1 sama dengan KF1 kali L pangkat 0,5. Ini adalah persamaan satu lagi yang akan membantu kita menyelesaikan sistem yang kita bangun. Jadi nanti 4.36 ini bakal berubah menjadi ini. Jadi row-nya bisa kita coret aja karena sama di kedua sisi. Jadi F1-nya itu berubah menjadi ini. Terus karena L pangkat 0,5 itu enggak linear ya, karena kan dia pangkatnya 0,5. Jadi kita linearisasi pakai Taylor series kayak gini. Terus kalau udah dimasukkan lagi ke yang di sini ya, masukkan lagi ke persamaan awal ini rasa massa. Kalau sudah ini kita
Salah satu caranya buat mengubah semua L ini menjadi uh, semua variabel itu menjadi variabel deviasi, LF sama F sih. L sama F itu jadi variabel deviasi adalah dengan membuat persamaan yang ini, persamaan yang di sini itu dibuat persamaan dalam kondisi steady state. Jadi bikin persamaan baru. dA dLs per dt sama dengan FOS dan sebagainya gitu. Jadi semuanya dalam keadaan steady state. Nah, karena dia dalam keadaan steady state, maka dLdt adalah atau laju perubahan ketinggian itu, maka dia akan nol ya, karena dia steady state ya, namanya steady state, jadi nggak ada perubahan. Jadi perubahannya nol. Perubahan itu maksudnya laju perubahan. Ini kan di LDT itu maksudnya kan laju perubahan ketinggian kan. Jadi itu perubahannya nol, berarti dia nol juga artinya. Sehingga ketika kita kurangin ya A min B itu nggak ada perubahan, nggak ada maknanya. Maksudnya kayak karena dia nol, kita masukkan ke persamaan yang semula itu nggak akan mengubah persamaan itu karena dia nilainya nol. Gitu. Jadi ketika kita kurangin gini, hasilnya kita dapat persamaan yang dilakukan yang sudah berbentuk variabel deviasi. Nah, kalau udah ini bakal kita sama kayak nomor sebelumnya, jadi kita padankan dengan bentuk umum persamaan diferensial order 1. Jadi kita susun ulang, hasilnya adalah taunya itu adalah ini, terus K-nya ini gitu ya. Kalau di buku itu nulisnya dia kayak gini nih. Nah, ini sama aja sini kayak ini bentuk umumnya yang ditulis di buku. Jadi tahu ya sama aja sih sebenarnya, nggak beda, cuma beda tempat aja. Nah, jadi eh, um, ketika sudah dapat ini, kita transformasi Laplace, hasilnya segini. Hasilnya jadi ini. Terus kita bisa buat ini. Jadi di buku itu dikasih dua kemungkinan ya. Kalau misalnya dia step function gimana, kalau misalnya dia impulse gimana. Kalau misalnya gangguan atau input yang kita berikan itu berupa step, maka nanti eh, Laplace, hasil transformasi Laplace-nya itu FOS-nya itu akan berubah menjadi ini ya, delta FO per S. Sementara kalau dia gangguan atau input yang diberikan itu berupa impuls, maka FOS-nya itu akan senilai dengan M atau satu konstanta. Nanti eh, ketika di inverse lagi, profil terhadap waktunya dalam domain T itu akan mengikuti sesuai dengan eh, perubahan itu. Gitu. Oke, lanjut ke partial fraction ini sebenarnya. Ya, ya. Partial fraction ini tuh sebenarnya ya, anggap kita ambil ya seperti contoh. Oke, kita ambil contoh persamaan ini. Ini kalau kita ubah, ya ada ini enggak ya? Ya benar ya. Jadi ini hasil transformasi Laplace dari variabel output. Variabel outputnya apa? CA2. Apa konsentrasi A di reaktor 2 atau reaktor terakhir. Nah, dari sini kita bisa menganalisis kestabilan fungsi, kestabilan dari sistem itu ya. Stability-nya dari ini namanya akar ya, akar dari fungsi ini.
itu dan ini. Jadi akarnya itu ini, jadi S sama dengan berapa itu akarnya. Jadi di sini ada 3 akar, S sama dengan 0, S sama dengan N1 per tau, dan S sama dengan min 1 per tau 2. Jadi cara carinya itu penyebut ya, penyebut yang di bawah ini penyebutnya, penyebut sama dengan 0 itu. Jadi ketika kita kayak gitu kasihkan sama dengan 0, kita bisa tahu berapa akar-akar dari fungsi output ini. Nah, jadi gimana indikasinya apakah dia stabil atau enggak, itu dari nilai akarnya. Jadi kalau misalnya dia ini ya, kita baca dulu. Kalau nilainya negatif, maka dia stabil. Boleh. Jika semua bagian dari akar tersebut nilainya negatif, maka nilainya stabil. Maka final value-nya itu sistemnya stabil. Jika ada yang ada satu aja yang lebih besar dari 0, maka dia akan nggak stabil. Kalau ada yang 0, itu bisa stabil, bisa enggak. Kalau misalnya, kalau cuma satu yang 0, dia stabil. Tapi kalau lebih dari satu 0-nya, ya nggak stabil. Oke, jadi rangkumannya, jika semua negatif, maka dia stabil. Hanya 0 stabil. Lebih dari satu positif, tidak stabil. Oke. Terus lagi damping. Data of the roots of the guides the compact roots of yes, let's do the okay. Jadi kalau akarnya bilangan real, dia non periodik overdamp. Kalau dia kompleks itu berarti ada bilangan imajiner yang i itu, maka dia akan periodik underdamp. Jadi contohnya ini underdamp. Terus kalau overdamp berarti yang nggak biasa begini. Overdamp. Lanjut. Nah, ini ada enak ya. Nanti aku jelasin. Oke, kalau gitu sudah cukup materinya buat bagian ini. Terima kasih sudah mendengarkan.